Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab 2.2 Recursive Next Hop Resolving. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita akan mengetahui cara konfigurasi static root tanpa directed connected, mengetahui penggunaan teknik recursive next hop. Jadi konfigurasi static root ini adalah yang bukan terhubung ke routernya tersebut. Kemudian tekniknya, teknik recursive next hop resolving, yaitu kita akan menggunakan 3 teknik. Di sini teknik pertama adalah IP gateway diganti dengan IP perangkat terdekat ke network tujuan. Yang kedua, menambahkan rute tentang IP atau network gateway yang baru. IP root destination address sekian. Kemudian target scope recursive root-nya kita jadikan lebih besar atau sama dengan scope. Ini target scope ini jarak yang ditempuhnya harus lebih besar atau sama dengan scope. Oke, kita akan coba. Dari lab ini topologinya di recursive next hop masih ngambil topologi 2.1. Ada router 1, router 2, router 3, router 4. PC1, PC2, PC3, PC4. Di sini recursive next hop ini maksudnya adalah kalau misalnya kemarin kita menggunakan file over itu, kita akan ngecek gateway di sini di main utama ini. Kalau misalnya dia aktif, maka dia akan melewati jalur ke PC1. Tapi kalau misalnya dicek gateway sini unreachable, di router 2 ini unreachable, maka dia akan lewat jalur cadangan lewat router 4, router 1, PC1. Berarti kalau yang file over itu membutuhkan 2 teknik, yakni cek gateway, dicek dulu gateway-nya apakah aktif atau unreachable. Yang kedua, destination-nya kita rubah. Destination yang ke arah cadangan itu lebih besar daripada yang main link. Itu untuk file over. Tapi kalau recursive next hop, kita akan melihat bahwa jalur yang di sini itu aktif, yang kita perhatikan adalah jalur di router 1 yang ke internet. Ibarat kata ini yang arah ke internet, ini si client PC. Ketika kita ngeping ke internet itu bisa. Tapi kalau misalnya dari internet ngeping ke kita itu kan nggak bisa. Karena dia IP lokal. Kecuali di sini kita menggunakan IP public, mungkin dia bisa. Tapi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa jalur yang di sini itu aktif atau enggaknya? Makanya kita menggunakan recursive next hop atau network tujuan yang berdekatan. Kita gunakan IP gateway yang menuju ke arah ke internet sini. Jadi kita menggunakan gateway ini, kita tambahkan di sini. Oke. Buat konfigurasi recursive next hop untuk main link, ini kemarin kita menggunakan main link yang di sini di router 2. Konfigurasi pada router 3, IP gateway diganti dengan IP perangkat terdekat dengan network tujuan. IP gateway sini kita ganti, ini 23.1 ketika mau nyebrang ke sini diganti menjadi yang ini, gateway yang ini. Itu yang pertama untuk recursive next hop. Persyaratan atau konsep yang pertama itu adalah IP perangkat terdekat kita ganti menjadi IP network tujuan. Ini perangkatnya yang terdekat ke arah ke internet adalah ini. Berarti yang di sini ini kita ganti 23.1 menjadi 12.1. Kita coba cek di labnya. Oke, kita coba run. Kemudian kita coba run. Oke.
PC3 IP 192.168.3.192.168.3.1. Oke, IP PC3 udah selesai. Kita coba PC1. IP 192.168.1.2/24 lewat gateway 192.168.1.1. Oke. Kemudian kita coba cek di tabel routing router 3. Oke. Router 3 kita login admin. Oke. IP route print. Oke, 23.1 ya. Ini masih lab yang sebelumnya. Ini belum kita ganti. Ini kita ganti menjadi recursive next hop resolving. Oke. Ini udah kita ganti. Kemudian kita coba ping dari PC3. PC3 ping 192.168.1.2. Oh, PC1 replay ya. Replay. Nah, persyaratan yang pertama adalah di router 3 ini 23.1. Di router 3 ini kita set gateway-nya menjadi 16.12.1. Oke. Router 3 coba kita cek di router 1. Oke. Oke. Interface pin. Oke, aktif semuanya. Kemudian kita cek di router 2. Di router 2 kita coba cek interface print. Oke, aktif semuanya ya interface-nya. Tidak ada yang terdisable. Jadi jalur yang menuju ke sini kita menggunakan recursive next hop. Persyaratannya di PC3 gateway yang di sini kita akan rubah menjadi 12.1. Nah, di sini 12.1 yang awalnya 23. Ini next hopnya 23. Sorry, yang router 3 ini 23 kita ganti menjadi 12.1. IP root set 0 gateway 172.16.12.1. Oke, kita coba cek ya. Di sini dia masih unreachable 12.1. Jadi persyaratan yang pertama tadi IP gateway kita ganti dengan IP perangkat terdekat ke network tujuan.
IP perangkat yang ini, gateway-nya yang ke sini, kita akan rubah menjadi kita menggunakan IP gateway yang ini. Ini kita rubah 23.1 kita ganti menjadi yang terdekat. Yang terdekat adalah ini menuju ke PC1. Oke. Kemudian tahapan yang kedua adalah kalau misalnya kita cek di tabel routing ini, kenapa dia masih unreachable? Karena di sini yang baru terdaftar di IP root itu 23 yang ini, kemudian 34 yang ini, kemudian 3 yang ini. Sementara dia belum mengenali network yang ini untuk tahap yang kedua. Yang ini, makanya dia unreachable. Berarti kita harus tambahkan IP root at destination address 172.16.12.1/32 lewat gateway W 172.16.23.1 23.1. Oke, kita cek tabel routingnya. Ya, kita udah menambahkan ini. Bisa kita menggunakan /24, bisa juga dengan menggunakan karena satu IP, ya udah kita jadiin 172.16.12.1 yang sini. Berarti dia udah mengenali ini. Tapi di sini aktif static. Di sini dia masih unreachable. Kita akan menggunakan cara yang ketiga. Menambahkan rute tentang IP gateway yang baru. Ini /32 gateway-nya 23.1. Jadi pertama tadi kita akan menambahkan mengganti gateway yang dari sini 23.1 kita ganti menjadi 12 yang ini 12.1. Yang kedua, network yang ini yang dia kenali adalah 2334 sama 3. Sementara mau ke jalur sini ke PC1 dia lewat network ini. Yang ini kita tambahkan IP root destination address sekian. Boleh /24, boleh /32. Kalau misalnya /24 kita pakai 0, /24 kalau misalnya cuma satu IP kita bisa menggunakan langsung /32. Langkah ketiga adalah target scope recursive route harus lebih besar atau sama dengan scope routing entry IP gateway recursive route. Jadi kalau misalnya kita cek IP route print detail where destination address sama dengan 0.0.0/0. Nah, kalau misalnya ini di sini kita lihat di tabel routingnya ini dia unreachable, kemudian target scope-nya itu adalah 10. Target scope-nya 10. Kalau misalnya kita mau melihat 12.0 atau 12.1 172.16.12.32/32 ini dia target scope-nya. Ini adalah scope-nya 10. Ini kita perhatikan target scope-nya itu adalah 10, sementara scope-nya 30. Jadi persyaratan yang ini adalah target scope rekursifnya itu harus lebih besar atau sama dengan scope. Nih, jadi jaraknya itu target scope itu ibarat kata jarak yang ditempuh. Ini target scope-nya
itu jarak yang ditempuhnya itu seharusnya 30, sementara skopnya adalah 10. Target skopnya ini 10. Kita cek router 3 nih. Target skopnya itu 10, sementara skopnya 30. Jadi bagaimana kita mau nyampe ke 10 sementara kita cuma punya target skopnya 10 gitu. Jadi mau nggak mau dia harus lebih besar atau sama dengan skop. Kalau di sini ini target skop ini bisa /24 /32. Kalau /32 langsung ke 1. Nah, di sini kita lihat target skopnya di sini 10, sementara skopnya 30. Hal ini dikarenakan skop adalah ibarat jarak menuju satu tempat, sedangkan target skop adalah jarak yang mampu kita tempuh. Jarak yang kita tempuh itu sebenarnya 30, sementara skopnya adalah 10 gitu. Jadi kita nggak bakalan nyampe gitu. Jadi jika jarak yang kita tempuh lebih pendek dari jarak menuju suatu tempat, maka kita tidak akan pernah sampai ke tempat tersebut. Jadi ibarat katanya seperti itu. Jadi target skop itu adalah jarak yang mampu kita tempuh. Jaraknya itu 10 karena dia lebih kecil dengan skop. Maka kita harus ganti target skopnya lebih besar atau sama dengan 30. Di sini saya akan ganti menjadi target skopnya itu 30. IP root set 0, target scope 30. Nah, kita coba cek IP rootnya. Nah, dia akan menjadi 172.16.12.1. Sebentar. Aktif statik. Set 0, target scope 30. Ini masih ke 34 ya. Di router 4 kita cek dulu. Oke. Kenapa lewat 34.2? Coba kita cek dulu di router 4. Unplug enggak dia di router 4. Dia masih pakai jalur yang lama. Setting power. Oke. Kita aktifkan dulu interface yang ke router 1. IP root Oke. Interface aktif semua ya. Coba kita cek. Ini lewat 231.
231 gateway 131612 Oke, dia lewat 34 242 12.1 lewat gateway 23.1. Kenapa yang aktifnya ke 34.1? Oke, kita coba disable dulu interface yang menuju ke router 1. IP network yang menuju 1222 adalah Ether 2. Interface print Ether 2, berarti interface disable 1. Oke, interface print ya udah terdisable di sini yang Ether 2 ini. Jadi ketika di sini mati recursive next hop-nya, maka dia akan melewati jalur yang ke sini. Kita coba cek di tabel routing. IP route print masih ke 34.2. IP route print detail destination address where destination address 0.0.0.0/0 masih unreachable ya. Cek gateway pin. Oke, kita coba cek di modul dulu. IP route print tadi kita udah ganti ke 12.1. Oke, kemudian target scope Oke, kita coba ganti ya. IP route set 2 destination address 172.16.12.0/24. Oke, IP route print. Oke, ini lewat 23.1 ya. 12.0.23.1. Nah, ketika di sini itu dia udah aktif. Coba kita ganti dulu IP route set 0 target scope 10. Ini udah masih unreachable. IP route print where
destination address sama dengan 0.0.0/0. Print detail. Ini masih unreachable. Target scope-nya 10. Oke, kita coba cek yang 172 16 12/0/4 itu lewat 23.1 reachable via Ether 1. Oke. IP route ini kita ganti menjadi target scope-nya IP route print IP route set 0 target scope 30. Nah, rekursif via 23.1. Rekursif via 23.1. Berarti dia di sini, salahnya di sini. Target scope IP route print 00 rekursif via 172.16.3.1 via 23.1. Nah, di sini dia belum aktif nih. Belum aktif. Karena ini udah rekursif via 23.1 ya. Rekursif via 23.1. Nah, kita coba disable interface pada router 1. Ini IP network print IP enable 1 interface print. Oke, udah aktif semuanya. Nah, dia udah melewati 172.16, jadi nunggu sekitar 20 detik ya. Nunggu 20 detik dia baru berpindah ke 12.1. Nah, kalau misalnya kita kembaliin lagi, jadi ketika si router 1 ini terdisable, maka dia akan melewati 34.2 12.1. sebelumnya 34, dia melewati 12.1 di sini. Ya. Ini kondisi ketika di sini kita nyatakan dia di router 1 itu kita aktifkan. Tapi ketika si router 1 ini terdisable IP network print
Ini yang ke 12.2 berarti Ether 2 interface print. Berarti tadi cuma menunggu ya Ether 2 ini berarti plugnya 1, interface disable 1 ya. Kemudian kita cek interface-nya terdisable. Dia butuh berapa? Dia lebih cepat ke bawahnya. Kita tunggu sampai berapa ya? Ketika dia tidak disconnect itu 20 detik. Nah, baru dia pindah. Baru dia lewat 34 nih ke bawah sini. Kalau misalnya kita trace, oke sebentar. Kalau misalnya kita trace dari bawah sini, dari sini ya, kita trace 192, 168, 1.2 min P 1 ya, lewat 34.2. Nah, kalau misalnya kita enable lagi interface enable 1, nah, kita trace lagi di sini, dia masih ke 34 karena hitungannya perpindahannya itu dia akan membutuhkan 10 detik. Ini masih 3, 4, 5. Oh, udah berpindah ya, 3.1 kan 34 ya, dia lebih, ini 34, ini ke sini dia udah 3.1. Jadi kesimpulannya adalah recursive next hop itu adalah ketika di interface yang arah ke internet ini mati, dia akan ngecek lewat jalur bawah sini, mengaktifkan bahwa interface ini harus interface ini aktif atau enggak. Jadi prosesnya itu ketika dia berpindah target scope ini sekitar 20 menit ketika disable, kemudian ngecek lagi status routingnya, dia butuh waktu sekitar 10 menit 10 detik. Oke, mungkin itu materi kita untuk recursive next hop. Di sini ada 3 kategori untuk recursive next hop. 1, IP gateway kita ganti yang terdekat, yang ini 172.16.23 yang mengarah ke sini, kita ganti menjadi gateway yang terdekat ke arah interface ini. Yang kalau misalnya kita lihat adalah gateway-nya ini. Makanya kalau misalnya kita lihat di tabel routing ini 12.1, kita ganti dari awalnya tadi 23, kita ganti menjadi 12.1. Kemudian langkah yang kedua adalah menambahkan rute IP network gateway yang baru. Kita tambahkan karena di sini yang dikenali sama dia adalah 23, 34 sama 3 sama 3, 23, 34. Dia belum mengenali network yang 12, makanya kita tambahkan di sini 12 lewat gateway, 23.1 lewat gateway sini. Oke, setelah kita tambahkan itu, kita akan menambahkan target scope. Target scope itu ibarat kata adalah jarak menuju tempat. Scope jarak ibarat kata jarak menuju tempat, sedangkan target scope adalah jarak yang mampu kita tempuh. Jarak tempuhnya di sini tadi itu adalah 10. Target scope-nya ini ketika kita ganti
Ini target scope-nya jadi 10. Kita set yang 0 ini target scope-nya 10. Jadi jarak menuju satu tempat itu 30, sementara kita baru sampai 10 gitu. Makanya kita harus ganti target scope itu harus lebih besar atau sama dengan scope. Harus lebih besar atau sama dengan scope. Nah, ini. Ketiga, cek tabel routing aktif, cek tabel routing secara detail. Di sini perintahnya adalah IP route print detail where destination address 000 yang ini. Nah, ketika kita lihat itu adalah ada bacaan rekursif via 172.16.23.1 172.16.23. Jadi rekursifnya yang dari sini. Ketika 00 lewat gateway yang ini. Oke. Verifikasi dengan cara mematikan atau disable interface pada router 1. Jadi kita matikan interface yang arah ke sini. Nah, dia akan melewati jalur yang di bawah sini. Karena recursiveness of itu network yang dari sini tadi kita daftarin, dia otomatis akan mencari jalur yang di bawah sini karena di sini terdisable atau tidak aktif. Cek router 3, tabel routingnya akan berpindah ke router 4. Nah, ketika kita aktifin lagi, maka dia akan menunggu di router 1 sekitar 20 detik. Nah, ini. IP route print, kembali lagi dia ke 12.1. Tugasnya adalah buatlah tutorial tentang recursive network, resolving, verifikasi pada klien dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube, blog, dan buku kalian dengan playlist QNS3. Oke, mungkin itu materi kita untuk siang hari ini tentang recursive network. Recursive network. Mengetahui cara konfigurasi static root tanpa directly connected. Yang ini tadi. Jadi dia tanpa terhubung ke sini. Yang kita tambahkan adalah jalur sini. Kemudian mengetahui penggunaan teknik rekursif. Teknik rekursif itu tadi ada 3. Yang pertama, kita harus merubah gateway-nya. Gateway yang terdekat ke network kita. Yang kedua, kita harus menambahkan IP address yang baru di router 3. Yang ketiga, target scope-nya harus lebih besar atau sama dengan scope. Itu untuk recursive network. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.